Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Pak Widi? Alhamdulillah, damang. Ibu, damang. Saya alhamdulillah sehat walafiat ya. Bisa saya berkunjung lagi ke sini di PI yang kelima. Saya akan menyampaikan dulu fokus pendampingan kali ini di PI 6 di PI 5. Yang pertama adalah diskusi tentang aksi nyata 3.1 modul 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, kita akan mendiskusikan tentang program atau rancangan program yang sudah Bapak buat atau sudah diimplementasikan di sekolah. Baik, Bu. Yang berpihak kepada murid. Kemudian yang ketiga, kita nanti akan diskusi tentang bagaimana komunitas praktisi intern ya yang ada di sekolah Bapak. Dan terakhir, nanti saya akan melakukan penilaian untuk observasi Bapak kepada rekan sejawat yang prosesnya sudah dilakukan, sebelumnya tinggal yang pasca observasinya. Baik. Baik, itu diskusi kita yang akan kita lakukan hari ini ya Pak ya. Ya, Bu. Baik. Tentang modul 3.1. Waktu itu Bapak melakukan pengambilan keputusan. Betul, Mungkin Bu. Bapak bisa ceritakan masalah yang Bapak tangani. Ya, baik, Bu. Mungkin dari kasusnya ya, Bu. Iya. Ya, saya bercerita sedikit dulu mengenai kasus mungkin anak didik saya, yang anak didik dari SD 3 Bang Harja. Jadi saya dengan nama samaran saja mungkin ya, Bu. Agak ditakutkan nanti ada publikasi yang kurang, ada judgement tersendiri gitu. Iya, betul. Jadi saya ini inisialkan Wawan lah ya, Bu. Sebetulnya Wawan itu tidak ada di sini. Jadi anak itu sudah beberapa minggu, bahkan hampir menyentuh bulan, Bu, tidak masuk ke sekolah dengan alasan yang kurang tentunya kurang masuk akal. Kemudian di latar belakang keluarganya atau lingkungannya memang kurang responsif atau kurang mendukung terhadap pembelajaran anak di sekolah. Terus kebiasaan anak itu memang untuk sekolah kemungkinan banyak terpaku terhadap lingkungan. Selain itu kan dari kasus itu memang bertentangan sekali dengan aturan yang ada di sekolah, yang tentunya aturan sekolah itu memiliki aturan jika sudah melampaui batas anak tidak sekolah yang seharusnya, dan tentunya pasti ada tindakan. Dan tindakan itu mungkin membuat saya ada dilema gitu, Bu. Ada dilema muncul, yang seharusnya anak ini seperti anak yang lain, sekolah, kemudian belajar dengan ceria dan sebagainya. Tapi jika dilihat dengan aturan, seharusnya gitu, Bu, anak ini mungkin harus sudah dapat keluarkan kalau bahasa ininya ya. Iya, Bu, gitu. Tapi sebelumnya Pak, saya pengen tahu anak ini ke kelas berapa ya? Anak ini kebetulan kelas 4. Kelas 4 ya. Kemudian mungkin upaya yang sudah dilakukan? Upaya sebelumnya ada upaya-upaya yang sudah dilakukan. Pertama, mungkin saya dengan atasan saya sendiri berdiskusi bagaimana tindakan apa saja yang harus saya lakukan ketika sudah mendapatkan pencerahan dari kepala sekolah saya. Saya memanggil orang tua, namun ternyata orang tua kurang kooperatif ya, Bu. Jadi saya langsung saja ke rumahnya, berbincang dengan orang tua apa sebetulnya yang melatar belakangi anak ini tidak hadir ke sekolah, bahkan tidak hadirnya itu melebihi kapasitas yang telah ditentukan gitu, Bu. Itu yang langkah-langkah yang sudah saya lakukan. Kemudian dibantu dengan rekan-rekannya. Biasanya kan kalau dengan rekan-rekannya, kalau anak itu bahasa Sundanya disamper gitu ya, Bu. Diajak untuk ke sekolah, tetap anak itu tidak langsung terayu oleh teman-temannya. Udah, kemudian saya
dengan ibaratnya dengan tokoh masyarakat setempat gitu Bu. Berbincang apa sih yang jadi permasalahan anak ini sampai tidak ingin sekolah gitu Bu. Jadi sudah beberapa langkah yang saya sudah lakukan, tapi ternyata masih belum bisa dapat merubah keinginan anak itu gitu Bu. Tapi sampai sekarang akar masalahnya mungkin sudah ada apa atau tahapan-tahapan yang bisa dilakukan oleh Bapak berkaitan dengan posisi anak ini di sekolah nih. Ya, dilihat dari latar belakangnya Bu, di latar belakang memang orang tuanya keduanya memang bekerja. Itu mungkin ya penyebab. Jadi ibunya itu meskipun ibu rumah tangga, mayoritas di sini kan itu kebetulan petaninya Bu. Jadi ibunya itu disibukkan dengan keadaan di lahan pertanian, khususnya di pesawahan gitu ya Bu. Nah untuk bapaknya itu bekerja di luar kota Bu. Mungkin apa ya pekerjaannya, wira swasta lah Bu. Ya bisa saja itu entah itu bangunan atau apa. Karena saya juga belum tahu secara spesifik pekerjaan orang tuanya. Jadi memang anak kurang apa ya, kurang dari orang tuanya itu kurang, jadi sedikit terabaikan gitu Bu. Jadi tapi anaknya sendiri tidak ikut bekerja? Tidak Bu, kebetulan tidak. Jadi anak itu di rumah, tapi main gitu Bu. Jadi mainnya itu di sekitar rumah. Kebetulan kan sekitar rumahnya itu berdekatan dengan irigasi Bu. Jadi anak itu kebetulan irigasi perairannya kan sekarang lagi musim panen. Kebetulan kan tidak membutuhkan air. Airnya kan sedikit, jadi sukanya itu nyari ikan, nyari belut gitu, nyari udang-udang kecil. Ya gitu, mungkin jiwa anaknya memang bermain. Jadi anak untuk sekolah sepertinya kurang diperhatikan oleh orang tuanya gitu. Jadi mungkin orang tuanya taunya, oh anak saya jam segini sekolah, padahal di rumah masih ada gitu Ibu. Nah, yang Bapak temukan di permasalahan Bapak ini masuk ke dilema mungkin ya. Dilema antara keadilan dengan ya rasa kasihan mungkin ya Bu. Rasa kasihan ya. Yang kemudian pada akhirnya Bapak memutuskan bagaimana anak ini. Nah, memutuskan jadi pertimbangan sangat sulit ya Bu. Yang seharusnya dalam aturan, mungkin kalau dalam aturan alfa 3 kali itu sebetulnya harus ada pemanggilan pertama, alfa ketiga lagi pemanggilan kedua. Tidak bisa langsung apa ya, judgement kamu harus keluar, tapi ada 3 proses yang harus dilalui. Kalau dalam dunia pekerjaan kan ada SP1, SP2, baru ada SP3 gitu. Lisan, ya, betul Bu. Ya, saya sudah melalui proses 3 tersebut. Saya merasakan dilema gitu, yang seharusnya dikeluarkan, namun terdapat pertimbangan yang saya akan hadapi gitu Bu. Mungkin karena hadapinya tidak seharusnya anak seusia ini putus sekolah gitu Bu. Ya banyak sekali pertimbangan yang kalau saya ambil ini dikeluarkan, banyak sekali mungkin kan dari masyarakat, banyak sekali gitu Bu. Belum lagi sekolah tetangga, pasti kan namanya bertetangga dengan sekolah lain. Kenapa harus orang lain kan tidak tahu keadaan dapur sekolah saya dengan mereka belum sampai spesifik seperti itu. Mungkin itu Bu. Jadi masih dipertahankan. Ya, dipertahankan, dikasih kesempatan dengan apa ya? Ini kan kebetulan masih kelas 4 ya Bu. Ada 2 tahun lagi masa di sekolah dasar. Saya berharap ada perubahan dari hati yang terdalam anak itu dengan cara-cara saya, kemudian rekan-rekan. Tentunya orang tua dapat kooperatif terhadap anak dan sekolah,
Dan mungkin untuk apa ya, untuk seusianya kan memang diwajibkan belajar ya Bu. Belajar itu kan wajib belajar selama 12 tahun ya, yang artinya sekolah dasar itu sangat wajib gitulah ibaratnya ya Bu. Nah, gitu Bu. Baik, jadi sudah diputuskan bahwa anak ini tetap bertahan, tapi Ya, tentu ada dengan catatan-catatannya. Ketika hadir di sekolah, gimana keadaan anaknya? Hadir di sekolah ketika upacara lah ya Bu, hari Senin. Upacara dia tidak mau Bu. Ya kan, untuk datang ke sekolah saja alhamdulillah gitu ya Bu, ada perubahan sedikit demi sedikit. Tapi untuk kegiatan sekolah mungkin belum apa ya, belum terketuk hatinya. Contoh saja ketika upacara, yang lain upacara dia mengunci pintu kelasnya sendiri dari dalam, dia tidak ikut upacara. Kalau senam, contoh senam kan ada kegiatan senam, dia kemana gitu Bu, kadang ada di belakang sekolah, jadi belum apa ya, belum sepenuhnya hadir di sekolah gitu. Mesti ada pendekatan secara lebih ini ya, secara individu ya, betul Bu. Khusus. Mungkin harus ada perhatiannya. Memang jadi kalau usia kelas 4 kan sebetulnya sudah bisa menentukan benar atau salah ya Bu. Tapi anak ini sepertinya tindakan-tindakan yang dia lakukan itu kayaknya dianggap benar saja gitu Bu. Padahal kan yang seharusnya ketika jam pelajaran misalkan untuk upacara, ikut upacara. Kan nasionalisme ya Bu. Untuk olahraga seperti senam, pembiasaan pagi-pagi untuk senam agar sehat ya Bu. Apalagi kan kalau belajar, kalau kita belum tidak ceria di sekolah, di kelas pasti ngantuk, malas untuk belajar. Itu kan untuk pengingitan senam sebelum pembelajaran gitu. Kalau dilihat dari kemampuan secara apa ya, kognitif lah atau kalau kemampuan mungkin ada Bu. Seperti sebetulnya tadi Ibu juga lihat sendiri anaknya. Jadi untuk kemampuan sebetulnya dalam yang tadi Ibu lihat itu catur Bu. Catur. Jadi anak itu sangat menyukai catur karena mungkin tidak banyak apa ya, gerakan-gerakan seperti kan kalau upacara ada berdiri gitu ya Bu, lumayan pegal. Kalau senam ada gerak-geraknya, jadi anak itu kayaknya malas gerak kayaknya Bu. Tapi untuk catur mampu gitu Bu. Nah itu sudah ada ditemukan sesuatu yang menarik ya begitu. Mulai dari rasa yang dia sukai gitu. Mudah-mudahan nanti yang tadinya tidak suka untuk hal lain, tapi karena dia punya rasa percaya diri, dibangun lagi rasa percaya dirinya, mungkin lebih. Semoga ada perkembangan lebih baik lagi untuk anak tersebut. Baik. Untuk pengambilan keputusan luar biasa ya Pak Widi. Jadi yang sudah Pak Widi lakukan bahwa ketika memutuskan sesuatu itu ada pertimbangan, ada langkah-langkah ya sesuai dengan materi yang sudah Bapak pelajari. Baik, untuk selanjutnya saya ingin mendengar cerita Bapak tentang program-program atau rancangan, kalau masih bentuk rancangan atau program yang sudah dilaksanakan yang berpihak kepada murid. Silakan Pak. Kebetulan program ini baru muncul Bu. Dari apa ya? Dari kemarin saya ruang kolaborasi dengan fasilitator, mungkin Ibu juga ada. Dan ini memang program ini muncul kebetulan dari anak Bu. Jadi anak di luar sekolah ditanya oleh orang tua, tapi bukan orang tuanya, maksudnya di masyarakat ya Bu, ditanya, Dek, Neng, coba baca doa masuk masjid. Coba baca doa ke WC. Anak itu mungkin ada pertanyaan, kenapa saya ke madrasah? Ya, belajar agama di sekolah ya, tapi untuk hafalan masuk masjid, untuk masuk WC, anak bertanya-tanya. Ada belum hafal. Kenapa saya belum hafal? Akhirnya anak itu laporan ke guru agamanya Bu. Bu, doa masuk WC kumaha Bu?
Wah, belum hafal. Nah, artinya kan muncul dari anak ya Bu, muncul dari anak. Kemudian ibu guru agamanya berdiskusi dengan CGP yang ada di sekolah. Akhirnya kita menemukan satu program yang mana program itu dinamakan mendoan Bu. Enak Ya, mendoannya. mendoan itu kepanjangannya menghafal doa dan Al-Quran. Ya, khususnya juz 30 Bu. Jadi di tiap kelas itu memiliki target-target yang telah ditentukan. Contohnya kelas 1 itu misalkan menghafal 10 surat. Ya, 10 surat yang pendek. Nanti dilampirkan dengan doa-doa yang doa-doa harian. Ya, doa-doa harian. Dilanjutkan lagi ada peningkatannya ke kelas 2. Tambah lagi. Nah, jadi artinya kelas 6 memiliki insya Allah hafalan juz 30 dan doa-doa yang telah dilampirkan. Belum lagi pelibatan kakak kelasnya Bu. Kebetulan alhamdulillah sekolah kita memiliki kakak kelas yang memiliki hafalan yang sebelumnya dipersiapkan untuk perlombaan. Namun di perlombaan itu kan hanya 1 orang ya Bu. Mungkin terlecut motivasi rekan-rekannya, jadi masa si itu juga bisa saya enggak. Akhirnya kakak kelasnya memiliki hafalan yang sama dengan yang ikut lomba gitu Bu. Jadi termotivasi yang akhirnya saya libatkan kakak kelas itu menjadi mentor adik kelasnya. Kenapa? Karena memiliki hafalan yang lebih banyak dari adik kelas. Biasanya waktu yang digunakan kapan Pak itu untuk mentoringnya? Nah, untuk mentornya biasanya pagi atau saat istirahat Bu. Jadi bagaimana ya, waktu sebelum masuk itu kan biasanya anak daripada jajan yang kurang baik bagi kesehatan, mereka memanfaatkannya untuk mengstor hafalan gitu Bu. Ya, tapi kan di sana dengan kakak kelasnya masih dituntun. Nah, untuk nanti setelah kata kakak kelasnya kamu sudah siap nih, sok setor ke ibu guru atau bapak guru yang siap menerima setoran. Nah, jadi kalau misalkan sudah di ACC mentornya, kakak kelasnya, baru disetorkan ke guru, khususnya guru agama ya Bu, mungkin yang lebih paham mengenai cara-cara pelafalannya. Nah, jadi direkomendasikan kakak kelasnya Bu, si A sudah bisa, baru setoran gitu Bu. Kalau biasa setoran terjadwalnya biasanya saat pelajaran agama hari itu, misalkan sudah selesai baru setoran gitu. Jadi 2 kali dibimbing dulu dengan kakak kelas, dilanjutkan dengan ibu guru agamanya. Dan semua semangat nih anak-anak. Alhamdulillah. Mungkin sekarang biasanya anak-anak, sebetulnya Bu, di sekolah saya itu masih terdapat anak-anak yang tidak memiliki uang jajan. Karena mungkin keterbatasan ekonomi. Jadi anak alhamdulillah berpikir positif, meskipun saya tidak punya uang jajan, saya harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi si anak-anak teh meskipun tidak memiliki uang jajan, dia mengembangkan kreativitas yang dimiliki, ya bermanfaat sekali gitu Bu. Itu alhamdulillah. Mungkin di sekitar sekolah biasanya ada kakak kelas dan adik kelasnya, mungkin kakak kelasnya lihat buku juz amma, adik kelasnya yang menghafal. Ya, kalau misalkan ada kesalahan mungkin diperbaiki. Oh, kamu sudah siap, baru disetorkan ke gurunya. Nanti bisa dicoba dilihat ya Pak ya. Ya, mangga Ibu, ada biasanya suka ada yang setoran setiap hari. Ya, baik, luar biasa ini program yang berkesinambungan ya, dari kelas rendah sampai kelas tinggi. Dan di situ ada hubungan yang baik antara kakak kelas dengan adik kelasnya ya, sebagai mentor. Ya. Baik Pak, untuk selanjutnya saya ingin tahu tentang komunitas praktisi Pak di sekolah Bapak. Gimana nih? Berbagi cerita mungkin ya Bu. Kemarin kebetulan sekolah ini mendapatkan kinerja ya Bu, bos kinerja, dan di dalamnya memang harus ada pelaksanaan workshop seperti itu. Dan alhamdulillah kan berkaitan dengan program guru penggerak, yaitu berbagi baik ya Bu, berbagi praktik baik yang mana saya bisa berkolaborasi
tentunya ada jalan, ada modal gitu ya Bu. Iya, iya. Nah kemarin ada komunitas berbagi praktik baik dengan khususnya dengan pengawas bina sekolah saya Bu. Nah kemudian saya sendiri dan ditambah lagi dengan rekan ibu pengawas itu dari luar gitu Bu, yang dapat memberikan kemarin itu implementasi kurikulum Merdeka Belajar gitu Bu, yang mana isinya hampir sama dengan yang saya pelajari, khususnya pembelajaran diferensiasi dan KSE itu sendiri gitu Bu. Jadi sangat nyambung. Jadi Gitu. Pak Widi selain sudah bergerak Iya Bu. sudah dalam proses menggerakkan Ya menggerakkan rekan-rekan. gitu Bu. Alhamdulillah. Untuk kesinambungan kegiatan Kombalnya gimana Pak? Adakah kegiatan yang berkala? Ada Bu kebetulan, jadi setiap bulan itu ada 3 pertemuan. Nah kemarin sudah ada 3 pemateri yang sudah melaksanakan, dan insya Allah bulan selanjutnya juga masih berkaitan dengan materi tersebut, pengembangan dari materi tersebut akan dilakukan kembali gitu Bu. Jadi Kombal ini akan terus berjalan ya. Baik Pak, hal-hal yang saya ingin ketahui dari Bapak sudah cukup ya. Saya mengapresiasi Pak Widi bahwa dalam proses pendidikan guru penggerak ini terus bersemangat untuk mungkin awalnya ini sebagai bentuk latihan dari tuntutan pendidikan ya, betul, tapi saya punya keyakinan Pak Widi akan terus bergerak walaupun pendidikannya sudah selesai, sudah dapat sertifikat guru penggerak. Ini tidak lepas dari bimbingan Ibu sendiri gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya Pak, untuk nanti waktu PI sebelumnya, PI 4 kan ada kegiatan yang harus Bapak lakukan, itu melakukan observasi kepada rekan sejawat. Sudah dilaksanakan ya Pak kegiatannya? Sudah Bu, sudah. Observasinya sudah. Ya, nanti saya akan melakukan penilaian dari dokumen yang sudah Bapak dapatkan saat proses kegiatan ya. Ditambah mungkin nanti pasca observasinya akan dilihat. Baik, nanti saya persiapkan. Iya. Kemudian terakhir ya Pak, untuk PI yang akan datang, mohon Bapak nanti berdiskusi dengan kepala sekolah untuk membuat forum diskusi tentang pemetaan aset sekolah. Baik Bu. Di mana di pertemuan itu ada keterwakilan dari tentu yang hadir kepala sekolah ya, rekan-rekan guru, kemudian perwakilan dari orang tua, juga perwakilan dari siswa. Baik, itu dalam satu waktu ya Bu. Dalam satu waktu. Ada siswa, kemudian orang tua atau komite ya Bu. Ya, kemudian rekan-rekan dan kepala sekolah ya Bu. Ya. Nanti laporannya saya akan cek pada saat PI 6. Baik Bu. Kemudian ada lagi nanti yang harus Bapak lakukan tentang survei. Ya, survei yang 360 derajat. Ya. Di mana ada indikator untuk surveinya ya, ada lembarannya bisa di-download ya, di LMS. Kemudian sama sebetulnya dengan yang sebelumnya, ada refleksi diri, ada survei dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat. Oh, yang 55 itu ya Bu, ya baik. Sejawat sama dari siswa. Siap, Bu. Tentu ini sebagai masukan lah ya Pak ya, bukan benar atau salah, ini untuk melihat posisi kita di mana. Mungkin itu saja di PI kelima ini. Baik. Cuma satu mungkin ya yang saya ingin tahu dari Bapak, hal-hal mungkin ya selama pendidikan mungkin sampai sekarang, hal yang paling menarik dari materi yang Bapak pelajari. Hal yang paling menarik itu mungkin budaya positif ya Bu. Budaya positif mungkin kan, kalau budaya positif lebih terlihat oleh lingkungan yang mungkin berkaitan dengan budaya lokal yang ada di sini. Alhamdulillah kemarin juga kan kebetulan ada tamu Bu yang dibawa oleh ibu pengawas. Beliau terketuk sekali ketika di sekolah ini anak-anak itu sudah ketika masuk gerbang, anak-anak itu udah percaya diri menyambut tamu yang ada, langsung
Hayong Salim nawa apa ya? Menawarkan diri Bapak Hayong Salim. Tadi itu juga dilakukan. Oh, ada Ibu ya. Saya Ya betul. Ibu Salim, Bu. Ya, buka helm udah Ibu Salim ya. Jadi dari kebiasaan itu berkaitan dengan budaya lokal ya Bu. Dengan 5S itu senyum, sapa, sopan, santun itu ya Bu. Jadi alhamdulillah tidak menghilangkan budaya-budaya yang ada di sekitar di lingkungan sekolah, dan semoga itu menjadi ciri khas sekolah SD 3 Bangun Haja. Banyak lagi sebetulnya Bu hal-hal yang menarik, namun mungkin karena waktu banyak sekali. Alhamdulillah materi-materi di guru penggerak ini menyadarkan saya bahwa guru itu bukan hanya sekedar datang ke sekolah mengajar pulang lagi. Ternyata banyak sekali yang harus saya lakukan, dan mungkin belum saya dapatkan gitu Bu, ilmu-ilmu lain agar pendidikan ini lebih baik lagi gitu. Ada tugas dan peran itu ya Pak. Iya Bu. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Willy sudah menyampaikan praktik baiknya lah, sharing dengan saya. Saya juga mengambil pelajaran dari yang sudah Bapak lakukan ya Pak ya. Sama-sama Ibu, saya juga masih banyak belajar. Ya. Siapa kita? Ingat motor berpenggerak, menggerakkan. Ya. Cukup sampai di sini dulu perbincangan kita. Terima kasih Ibu sebelumnya. Ya, di PI 5. Terima kasih hadirin. Inilah yang sudah kami lakukan di PI 5. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk semua, terutama untuk dunia pendidikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Luka kemana Bu?